Di rekaman ini untuk bukti bahwa kita sudah kuliah gitu ya. Tadi dari awal nggak saya rekam. Oke, ini ada metode langsung dan metode tidak langsung. Ya, metode langsung ini harus kas dari aktivitas operasi, ini ada kas yang diterima dari pelanggan, ya, kemudian dibayar masuk. Ya, jadi ini kalau yang langsung, ya langsung itu tidak dikurang-kurangkan, tetapi langsung ya kalau kas yang diterima dari pelanggan dihitung satu-satu dulu, ya. Nah, kas yang diterima itu berapa, kas yang dibayar berapa dikurangi, kemudian bunga yang dibayarkan berapa, pajak dibayar berapa, sehingga ketemu neto, ya netonya ini adalah 219. Ya, kalau ini langsung ya laba neto ketemu 201, ya 201 tadi. Ini kan ya 201, selisih antara 4054 sama ini ketemu 201. Kemudian ada penyusutan. Nah, kalau penyusutan kan 112. Nah, kita lihat dulu nih. Ya, ini ada penambahan aset tetap 104. Pembayaran investasi itu 65. Kas yang tersedia melalui aktivitas investasi 169. Nah, ini sehingga di sini ada penyusutan ini kan sudah gabung nilainya di sini, ya. Nah, sehingga di sini beda ya. Ini ada penyusutan. Ini penyusutan kita hitung. Ya, kalau di sini total ya. Total apa? Total dari aset plus penyusutan. Ya, gitu ya. Makanya di sini nggak kelihatan loh, ini berapa ya? Aset plus penyusutan. Nah, kalau di sini nggak, aset penyusutan berapa? Langsung dihitung ya. Kemudian dari pendanaan ya. Ini pinjaman. Nah, pinjaman jangka pendek berapa, ditambah dengan pinjaman jangka panjang berapa, dikurangi dividennya berapa. Kemudian dari kas dari pendanaan ini minus 47. Kemudian untuk kenaikan penurunan kas setara kas itu 3, kas setara kas 31 Desember ini sebelumnya ini 175, kas setara kas 31 Desember 2000 X2 ini 178. Nah, kemudian ini laba netonya ini 201, dihitung tadi ya. Totalnya kan tadi yang laba neto kan yang dari neraca itu ya 201. Nah, kemudian penyusutannya 112. Nah, kemudian penurunan piutang usaha ini 62. Nah, kemudian kalau yang metode tidak langsung, kalau tidak langsung itu dikurangkan langsung, diselisihkan gitu loh. Kenaikan piutang usaha, naiknya berapa? Di tahun X1 dengan X2 dikurangkan, temu 12. Penurunan utang pajak, selisihkan X1 dengan X2 berapa? Temu, ya kan? Kenaikan liabilitas lainnya 27. Arus kas tersedia menurut aktivitas operasi 219. Nah, ini 219. Nah, ini sama ya. Yang dari operasi ini 209 yang tidak langsung, ini 219. Yang metode langsung ini juga 219. Ya. Kemudian yang dari investasi 169. Nah, ini investasi itu penambahan aset tetap, pembayaran investasi jangka panjang, ya minus. Duitnya itu digunakan untuk investasi, misalnya beli saham misalnya, sehingga ada selisih penurunan kan, duitnya kan kurang, jadi saham kan sebesar 65, sehingga total dari investasi ini 169, ini sama ya juga ini juga 169 ya, sama. Nah, ini sama.
Terus yang didapat dari pendanaan. Nah, pendanaan ini 47, sama juga dengan ini. Ya, sama. Terus kenaikan penurunan kas setara kas Desember ini 175, 178. Ini tadi ya selisihnya tadi kan 3 ya. Kasnya tadi selisih kan 3 atau selisihnya, nah 3. Nah, kemudian ditambah dengan apa? Apa ini? Bunga. Kemudian pajak yang dibayar. Nah, ini. Nah, seperti itu Saudara. Jadi ini ada metode yang langsung dan metode yang tidak langsung. Nah, ini sebetulnya sama, hasilnya sebetulnya sama. Ini ya. Ini juga sama 211. Kan 85 ini bunga, ya kan? Sama kan? Kemudian kas setara kas 175, 178. Sama kan? Tapi ini kalau metode langsung itu diurai dulu, diurai satu-satu. Tapi kalau yang tidak langsung, ini langsung, malah sebenarnya langsung. Laba misalnya, laba itu kan pendapatan operasional dikurangi beban operasional kan. Nah kalau tidak langsung itu langsung dihitung, langsung labanya gitu. Nah pendapatan sama itu pendapatan sama beban operasionalnya mana? Ya apa namanya? Ya ada tapi tidak disebutkan gitu. Jadi kalau metode langsung tuh sebetulnya menyebutkan itu satu-satu, tidak langsung. Itu sebetulnya dia tidak menyebutkan, tetapi langsung totalnya saja. Sebetulnya seperti itu. Tapi hasilnya nanti sama. Ya, hasilnya sama. Ini kalau Anda amatin, ya hasilnya sama. Ya. Cuman mungkin posisi letaknya aja yang ini berbeda ya. Nah, Anda lihat ini urut-urutannya aja. Yang Anda lihat urut-urutannya ini. Ya, kalau ini kan urut-urutannya dari neraca ya, harus kas dulu, ya kan. Nah, ini kan komponen rekening dari neraca ini. Sedangkan kalau yang tidak langsung ini dari komponen laba ruginya. Tuh, ya. Hitung ya. Nah, ini analisisnya penjualan 392, penurunan piutang usaha 62. Sehingga kas yang diterima dari pelanggan 4054, hingga harga pokok penjualan 2650. Ada kenaikan persediaan ditambah, kemudian penurunan utang dikurangi, kemudian ada beban dibayar ditambah, beban administrasi umum ditambah, kenaikan utang ini minus ya. Sehingga kas yang dibayar pemasok ini adalah 3539 ya. Kemudian pajak dikurangi pajak, ditambah kenaikan pajak, ditambah penurunan pajak, sehingga pajak yang dibayar ini kan totalnya 211. 114, 6 tambah 91, 211 gitu kan. Ya, arus kas operasi adalah 219 yang dihabiskan untuk membeli aset tetap dan membayar investasi jangka panjang sampai sebesar 169. Ini ya. Oke, kemudian laporan akuntansinya. Ini tadi. Kemudian arus kas operasional sisa 50. Tidak cukup untuk bayar dividen sebesar
143 sehingga perusahaan pinjam uang ke pihak ketiga. Ya. Kas operasional 50. Nah, kas operasionalnya 50. Nah, ini tidak cukup untuk bayar dividen sebesar 143. Ini kan. Nah, arus kas dari operasional mana? Operasi 50. Ya, nggak cukup buat bayar. Ya. Nah, kemudian arus kas operasi digunakan untuk membeli aset tetap sehingga tidak cukup untuk bayar dividen. Perusahaan meminjam pihak ketiga untuk bayar dividen dan menaikkan kas. Ya. Nah, akhirnya perusahaan apa? Ini pinjam, duitnya kan kurang ini minus kan. Maka ada pinjaman dengan ditambahkan untuk nutup 169 ini kan. Ini duitnya udah minus nih. 169. Nah, ditutup dengan apa? Pinjaman 92. Ya, kemudian dengan utang pinjam jangka panjangnya 4. Ya, kemudian ada dividen lagi, wah, sehingga minus 47. Nggak cukup tadi duitnya, nggak cukup. Nah, kemudian kita lihat kasnya, nah, kenaikannya ini kan ada 3 kan. Nah, ada naik 3, kemudian kas yang bulan Desember dan bulan tahun 2000 X1 dengan X2 ini, ya, nah, ini digunakan untuk nutup ini, ya, kemudian bunga dibayar, akhirnya pajak dibayar 211. Nah, ya, sehingga ini nanti ini hasilnya kan positif, 147 dikurangi ini 175, 178, terus akhirnya jadi positif, ya kan? Nah, jadi positif. Ya, perusahaan bisa bayar dividen karena pinjam dana. Yang bermasalah bagi likuiditas di kemudian hari. Jadi pinjam dana oke, tapi kalau terlalu sering nanti juga akan membahayakan perusahaan ya, karena dana tadi digunakan untuk bayar apa? Dividen. Nah, kemudian inti dari sistem perkiraan arus kas yang baik adalah anggaran kas. Anggaran kas dapat didapat melalui proyeksi penerimaan dan pengeluaran kas di masa mendatang ya, selama berbagai interval waktu. Ya, anggaran kas menunjukkan waktu dan jumlah perkiraan arus kas masuk serta keluar selama periode tertentu ya. Ya, periode yang dimaksud kunci bagi akurasi sebagian besar anggaran kas adalah perkiraan penjualan, penagihan, dan penerimaan kas lainnya. Perkiraan pengeluaran kas dan arus kas itu saldo kas. Nah, Pak, perkiraan penjualan ya didapat. Nah, sekarang kalau ini jadi penjualan ya. Nah, penjualan ini dapat dari analisis internal, eksternal atau keduanya. Analisis internal ini sales diminta untuk memproyeksikan penjualan dalam periode selanjutnya. Kemudian analisis eksternal, analisis ekonomi yang membuat perkiraan ekonomi dan penjualan industri untuk berapa tahun yang akan datang. Ya, perkiraan penjualan didasarkan pada permintaan yang potensial. Nah, ini ada perkiraan penjualan, oke, seperti ini. Nah, penagihan ini. Ya, untuk penjualan tunai, kas diterima pada saat penjualan. Kemudian untuk penjualan kredit, kas akan diterima setelah penjualan kredit terjadi.
berapa lama menunggu tergantung. Nah ini kalau kasnya kelamaan ya, kreditnya terlalu lama, ini akan merugikan ya perusahaan. Ya, kemudian penerimaan kas dapat timbul dari penjualan aset. Jadi selain dari kita menjual produk yang kita buat ya dari pabriknya atau dari jasa ya, ini bisa juga dijual, dapat dari aset ya, asetnya dijual. Aset ya misalnya jual mobil, kemudian jual mebel, udah pakai jual ya, ganti yang baru, nah, seperti itu ya. Oke, ini penagihannya seperti ini. Penagihannya ini penjualan, ini kalau penjualan ini arus kasnya ya, jadi arus kas untuk penagihan dan penerimaan kas dari penjualan. Ya. Ini kalau bulan November ada jualan kredit, Desember ada penjualan kredit, Januari ini ya kan. Nah karena ini kan sudah lewat ya, maka ini yang dihitung. Kasnya tunainya berapa? Oh tunainya 25. Penjualan kredit berapa? Bulan lalu 90% ini ya dari ini ya 90% dari ini, ya, ini. Nah kemudian yang telah lewat dari 2 bulan mana ya ini ya 2 bulan berapa nilainya 27 berapa persen 10%. Nah, 10% kali 270 nah, 27 sehingga ketemu kasnya. Ini penerimaan tahun bulan Januari, ini dari perhitungan dengan mempertimbangkan bulan sebelumnya, maka total penerimaan penjualannya adalah 355,5. Nah, itu. Ya, didapat dari mana? Nah, penjualan bulan ini, ya, yang tunai, ditambah 90% kredit di tahun lalu, 90% yang ini, terus kredit yang 10% dari yang telah lewat 2 bulan ya ini 270 ini ya 10%-nya 27 total ini penerimaan dari penjualan. Kemudian berikutnya juga sama ya 20. Ya, ini ada penjualan aset ya bulan Februari nambah ya kan. Nambah ya 90 ya ini. Nah, kemudian ya bulan Februari ada penambahan penjualan ya, penjualan itu penjualan aset nilai 40. Sehingga di sini penjualan tunainya ini adalah 20 bulan ini, kemudian 90% dari bulan yang lalu, ini 25 kali 90% ya. Kemudian 10% dari yang lewat 2 bulan ya 31,5 10% kan gitu ya. Nah, ini seharusnya bukan 302 Saudara, ini karena 225 kali 90 302. Ya, ini 202 ya. Sehingga ketemunya ini dijumlah semua 20, 302, 31,5 tambah 40 ini 294 ya. Ini salah tulis ini. Ya, ini nanti dibetulkan ya, ini ya 202 bukan 302. Oke, yang bulan Maret seperti dengan cara sama, ini kita hitung sama ya, tidak ada penjualan aset aktiva tetap, sehingga ini jumlah temunya 209. Bulan April 250,5, 300,5, dan Juni 348,5. Nah, berdasarkan parkiran penjualan, ya, pihak manajemen bisa memilih meningkatkan produksi sedekat mungkin dengan penjualan untuk menghasilkan tingkat lembur yang relatif stabil ya.
ada dua yang menjadi pokok penyusunan pengeluaran kas, ya biaya produksi dan pengeluaran lainnya. Jadi di sini kita lihat ya, jadi kalau ini yang bisa meningkatkan ini ya, ini biaya produksinya, ya, biaya produksinya dan lokasi dari apa namanya penjualan. Jadi kalau lokasi penjualan dengan produksi dekat kan lebih efektif. Ya, nah ini sehingga pengeluaran kasnya kecil karena tidak ada ongkos transportnya, kan gitu maksudnya itu ya. Kemudian pengeluaran kas biaya produksi dapat mulai membuat perkiraan bahan baku, biaya tenaga kerja, dan aset tetap tambahan. Ada perbedaan antara waktu pembelian yang dilakukan dengan waktu pembayaran kas sebenarnya. Upah lebih stabil sepanjang waktu, beban lain-lain mungkin biaya umum, administrasi penjualan, pajak properti, bunga, listrik, lampu, pembiayaan tenaga kerja, dan tidak langsung. Ini biaya produksinya ya. Jadi ada biaya lain-lain, ini biaya overhead ya istilahnya. Kemudian ada biaya bahan baku, tenaga kerja ya. Ya, perbedaan pembelian dengan kas. Nah, ini mungkin kalau bayarnya Tempo mungkin bayarnya tambah gitu ya. Ada fee untuk bayar Tempo. Tapi biasanya Tempo ini kan lebih menguntungkan ya dengan menggunakan termin. Kadang termin tadi dapat apa pengurangan biaya untuk beban produksinya bisa kurang ya. Sehingga cost-nya lebih murah. Nggak apa-apa bayar 2% tapi cost-nya lebih murah dan lebih menguntungkan perusahaan seperti itu ya. Kemudian pengeluaran kas, contoh schedule proyeksi pengeluaran kas untuk beban pembelian dan operasional. Ini kas untuk beban pembelian ya. Dan Desember sampai Juni ya. Kemudian 100% dari bulan lalu. Nah ini yang bulan Desember dibayar bulan Januari, yang bulan Januari bulan dibayar Februari, Februari bayar bulan Maret, biar Maret bayar bulan April kan gitu ya. Bayarnya tempo ya 1 bulan. Kemudian 100% pembelian bulan lalu ya. Bulan ini ya. 100% pembelian bulan lalu, upah yang dibayar. Nah, upahnya berapa ini? Nah, upahnya. Beban lain-lain ini overhead-nya berapa? Nah, overhead-nya biasanya tetap ya 50 ya. Upah ya juga ini kadang-kadang ya sama ya, karena upah itu yang kaitannya dengan bagian yang berkaitan dengan produksi secara langsung ini upah. Nah, seperti itu. Nah, kemudian pengeluaran lainnya harus memperhitungkan pengeluaran di luar beban operasi tunai, seperti pengeluaran barang modal, pajak penghasilan, dividen, dan lain-lain. Pengeluaran lainnya digabungkan dengan total pengeluaran untuk pembelian dan beban operasi agar bisa mendapatkan struktur total pengeluaran kas. Ya, oke gitu ya. Ini yang pengeluaran kas. Oke, pengeluaran kas. Ini pembelian bulan lalu ya. Oke. Upah yang dibayar, oke. Kemudian biaya lain, pengeluaran untuk beban pembelian, ini jumlah. Nah, pengeluaran untuk barang modal, nah ini kalau misalnya bulan Februari, bulan Maret ada barang modal, maka ditambahkan di sini ya. Kemudian ada bayar dividen, nah bayar dividen ini bulan apa nih? Bulan Maret, bulan Juni, nah dibayar. Tambahkan 20 sebesar 20. Kemudian ada pajak. Bayar pajak di bulan Januari dan bulan April. Nah, sehingga ini di total ya semuanya ya 230 tambah 30 260. Ya ini 360 di total semuanya ya, ini di total semuanya. Ya ini apa ya? Arus kas ya. Pengeluaran kasnya itu seperti itu. Untuk apa namanya? Pengeluaran lainnya. Nah, pengeluaran kas, arus kas neto, dan saldo kas. Hubungkan semua laporan penerimaan kas dan pengeluaran kas untuk mendapatkan arus kas masuk, arus kas keluar neto setiap bulannya. Arus kas neto ditambahkan saldo kas awal dan bulan berikutnya akan mendapatkan gambaran pada bulan berupa
kas sedang dalam kebutuhan yang paling tinggi. Pengeluaran kas, ya, saldo kas awal tanpa tambahan pendanaan, Januari sampai Juni, kemudian total penerimaan kas tadi ya 335 kemarin 94 sampai total pengeluaran kasnya berapa ini tadi. Arus kas neto diselisihkan 335 sampai 260 ya, ketemu 75,5 ditambah 100 ya 100 kas awal ini ketemu 175,5. Total penerimaan kas 294 dikurangi 360 dikurangkan ya, kemudian ketemulah nilai 66 ditambah dengan 175 ya, selisihnya kan minus 66 sehingga totalnya ada 109,5. Bulan Maret juga dengan cara yang sama ini ya diselisihkan, ini minus 100,5 sehingga 100 minus 109,5 dikurangi 100,5 tinggal 9. Nah, terus nah ini minus terus ini ya. Arus kas netonya ini, kalau arus kas netonya minus ini berbahaya saudara ya. Nah, ini perusahaan bisa bangkrut ini ya. Perakiraan laporan keuangan yang perlu dibuat selain perkiraan arus kas adalah perkiraan laporan laba rugi, perkiraan laporan posisi keuangan. Nah, perkiraan laporan laba rugi ini merupakan ringkasan perkiraan dari pendapatan dan pengeluaran perusahaan selama beberapa periode di masa mendatang dan diakhiri dengan laba rugi neto untuk periode tersebut. Misalnya, contoh jika diasumsikan cost of sales rasio adalah 75,4, maka perkiraan laporan laba ruginya adalah, nah ini perkiraannya. Nah, perkiraan ini ya, kalau penjualan itu asumsinya adalah didasarkan pada anggaran penjualan. Harga pokok penjualan didasarkan pada perkiraan cost of sales rasio 75,4%. Ya, dikalikan dari 17,30 ketemu 13,05. Laba bruto ya selisihnya ini ya telah 25. Kemudian beban penjualan ini didasarkan pada anggaran ini 300. Laba sebelum pajak 125. Kemudian ada pajak, asumsi tarif pajak adalah 48%, 48% kali 125 ketemulah